Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Hari ini aku mau berbagi pengalaman yang tentu sangat bermanfaat karena kita hampir semua rata-rata ini menggunakan listrik PLN dengan daya 220 volt, tegangan rendah untuk rumah tangga. Saat ini aku berada di dalam plafon. Jadi rumah ini sudah lebih dari 20 tahun. Ini sedangkan instalasi listriknya sudah lebih dari 10 tahun. Yang mau kita bicarakan di sini adalah masalah ketenaga listrikan. Jadi undang-undang ketenaga listrikan itu tujuan utamanya adalah untuk melindungi makhluk hidup dari sengatan listrik dan melindungi peralatan listrik. Terkait dengan hal tersebut, ini sesuai ketentuan itu bahwa listrik yang sudah lebih dari 10 tahun instalasinya ini harus segera diperiksa lagi. Kalau sudah tidak layak harus segera diganti. Nah, ini sudah lebih dari 10 tahun. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, ini buktinya kalau kabel ini dilapisi oleh karet yang berfungsi sebagai isolator atau penghambat arus listrik. Jadi di dalamnya ada tembaga untuk pengantar listrik, di luarnya ada karet, jadi kita bisa aman megangnya. Itu pada saat kabel masih baru. Kabel-kabel yang sudah lama lebih dari 10 tahun, nah ini memang harus diganti. Nah, karena sangat berbahaya. Nah, ini buktinya. Nah, ternyata dia sudah mengantarkan arus listrik. Jadi fungsi karet kabel ini itu sebagai isolator, nih sekarang malah berubah fungsi sebagai penghantar arus listrik. Nah, menyala. Ini sangat berbahaya. Bahkan nah, ini ada pipa-pipa ini, pipa PVC ini dulu juga sama sebagai isolator penghambat arus listrik. Nah, sekarang malah sebagai penghantar. Tuh, malah nyala semua. Nah, ini juga malah nyala. Nah, ini juga pipa ini malah menyala. Dari pengalaman ini dapat kita simpulkan bahwa kabel-kabel yang sudah lama ini, yang lebih dari 10 tahun ini harus diperiksa instalasi rumah kita ini demi keamanan. Karena selama ini yang sering terjadi kebakaran itu yang jadi kambing hitam adalah listrik. Nah, jadi harus dipastikan, nah, jangan sampai listrik menjadi kambing hitam. Ini dari pihak-pihak yang ngurusi kelistrikan, dari pihak PLN juga harus membuat grafik setiap kejadian kebakaran itu apa penyebabnya. Nah, kemudian diperiksa juga dari sertifikat layak operasi. Pemasangan instalasi ini kalau sudah mendapat sertifikat layak operasi ini, nah, ini sudah sejak tahun berapa, nah, itu kan kelihatan nanti instalasinya udah berapa tahun gitu loh. Nah, itu salah satu sebagai bahan untuk penyelidikan. Dan untuk pihak-pihak yang berwenang ngurusi listrik ini juga hendaknya melakukan semacam pengawasan atau razia ke perumahan-perumahan yang sudah usianya lama instalasi listriknya. Ini kan bisa dilihat dari daftar penerbitan sertifikat layak operasi. Nah, itu
itu bisa dilihat nanti kan. Nah, itu untuk mencegah bahaya kebakaran. Nah, kemudian dipikirkan bagaimana cara melakukan penggantian instalasi. Jangan sampai pihak-pihak yang pemilik instalasi rumah tinggal ini tidak mau mengganti dengan alasan punya pribadi. Nggak bisa juga, karena kalau terjadi kebakaran ini akan mengganggu kepentingan umum. Yang pasti begitu terjadi kebakaran, tidak hanya rumah bangunan dia yang rusak, tapi listrikan padam. Nah, pihak-pihak lain juga akan dirugikan. Nah, misalnya pihak restoran jadi gelap, atau pihak pembuat es batu jadi lambat, kemudian untuk yang mengawetkan ikan. Nah, ini macam-macam dampaknya dari kalau terjadi kebakaran yang berakibat pemadaman listrik. Dengan alasan ini harusnya pihak-pihak yang berwenang, khususnya pemerintah nih, lebih intensif lagi melakukan pengawasan demi terciptanya kelistrikan yang aman. Nah, juga dari pihak PLN, Agli, semoga ini menjadi perhatian. Sekali lagi, nah inilah bukti kalau ini sudah sangat berbahaya. Ini kalau ada sesuatu bahan yang udah terbakar dekat-dekat ini, antara -16 ini kan melakukan percikan-percikan api biasanya. Kalau di sekitar sini ada bahan yang udah terbakar, ini akan menimbulkan kebakaran. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kembali untuk para pendukung juga subscribernya Pak Sukri Saeb, tolong didukung channel beliau, dan juga untuk yang belum subscribe channelnya Pak Sukri Saeb, tolong di subscribe, kemudian di like, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.